Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Devina Natasha, NIM 111231204, mahasiswi Undira Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi kelompok saya mengenai anggaran tenaga kerja untuk memenuhi tugas besar mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, anggaran adalah rencana tertulis mengenai pengeluaran dan pendapatan dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Dalam konteks perusahaan, anggaran tenaga kerja adalah bagian dari anggaran operasional yang khusus digunakan untuk merencanakan seluruh biaya yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja sendiri adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah orang yang terlibat langsung dalam produksi barang atau jasa, misalnya operator mesin. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu orang yang mendukung proses tapi tidak langsung memproduksi, misalnya staf HR atau keamanan dan staf akuntansi. Nah, anggaran tenaga kerja sendiri itu meliputi seluruh pengeluaran seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, serta biaya rekrutmen dan seleksi. Penganggaran yang baik membantu perusahaan merencanakan kebutuhan keuangan, menghindari kekurangan dana untuk membayar hak-hak karyawan. Next, saya akan jelaskan tentang gaji pokok dan kompensasi. Nah, untuk gaji pokok itu adalah upah dasar yang dibayarkan kepada karyawan sesuai jabatan dan biasanya sesuai UMR atau upah minimum regional. Nah, di Jakarta tahun 2025 UMR ditetapkan sebesar Rp5.067.381 per bulan, atau kalau digenapkan jadi Rp5.068.000. Nah, kompensasi meliputi tunjangan seperti tunjangan kesehatan, transportasi, makan, dan lainnya. Jadi kalau gaji pokok itu upah dasar, serta kalau kompensasi itu adalah tunjangan-tunjangan. Nah, nextnya ada contoh perhitungannya nih di wilayah Jakarta. Misalnya ada seorang karyawan dengan gaji tetap pokok UMR, tunjangan kesehatan Rp500.000, tunjangan transportasi Rp300.000, dan tunjangan makan Rp700.000. Maka totalnya untuk gaji satu orang tersebut adalah Rp6.567.000 sekian. Nah, jadi gaji dan kompensasi itu merupakan komponen utama dalam anggaran tenaga kerja dan jumlahnya harus disesuaikan dengan peraturan daerah seperti UMR serta struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insentif dan bonus. Nah, insentif itu adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena pencapaian suatu kinerja, misalnya target penjualan. Nah, kalau bonus biasanya diberikan saat akhir tahun atau saat perusahaan mencapai laba tertentu. Nah, contohnya misalnya perusahaan menetapkan bonus akhir tahun sebesar 1 kali gaji pokok dan insentif bulanan Rp500.000 per karyawan jika target tercapai. Nah, jadi insentif dan bonus mendorong motivasi kerja. Anggaran harus disiapkan berdasarkan target dan performa karyawan agar tetap realistis dan tidak membebani keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya dalam anggaran tenaga kerja juga ada anggaran untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, proses rekrutmen meliputi biaya pemasangan iklan lowongan, lalu biaya tes dan wawancara. Nah, ini juga termasuk biaya untuk pelatihan awal bagi karyawan baru. Nah, contohnya misalnya perusahaan butuh 5 karyawan baru. Rincian biayanya misalnya iklan lowongan online dan media cetak 3 juta, biaya tes seleksi meliputi alat tes,
ruang dan konsumsi itu 500.000 dikali 5, 2.500.000. Biaya wawancara dan administrasi 500.000 dikali 5, 2.500.000. Training awal 1 juta dikali 5, 5 juta. Nah, dikali 5 itu maksudnya 5 karyawan baru. Nah, jadi totalnya semuanya adalah sekitar 13 juta. Nah, jadi biaya rekrutmen itu penting untuk mendapatkan SDM yang tepat. Karena kalau nggak dilaksanakan bisa menyebabkan pemborosan atau salah perekrutan yang malah lebih mahal lagi dampaknya. Nah, jadi anggaran tenaga kerja yang tadi saya jelaskan itu meliputi gaji pokok dan kompensasi, itu biaya rutin utama, lalu ada insentif dan bonus sebagai penggerak atau motivasi dan kinerja karyawan, lalu ada biaya rekrutmen untuk menjaga kesinambungan SDM. Jadi tadi 3 poin yang saya jelaskan. Untuk poin lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, semua ini wajib dihitung secara realistis sesuai kondisi kerja dan kondisi wilayah. Kalau misalnya di Jakarta itu ada UMR-nya, agar perusahaan tetap produktif dan tidak mengalami kekacauan keuangan akibat salah perencanaan tenaga kerja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.